توفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengajarkan segala kebaikan. Islam melarang segala keburukan. Islam mencari semua maslahat supaya dimunculkan, dan Islam melarang semua mafsadat supaya tidak muncul mafsadat tersebut. Maka inti ajaran Islam sebenarnya adalah, kalau kita perhatikan dari A sampai Z-nya, dar'ul mafasid wa jalbul masalih. Bagaimana maslahat bisa terjadi dan bagaimana mafsadat bisa terhenti semuanya. Karena itu di dalam Islam kita dilarang berbuat zalim, karena zalim ini termasuk memunculkan mafsadat. Di dalam Islam kita diajari untuk berkata yang jujur, karena jujur ini termasuk mengambil maslahat. Dalam satu bisnis, kalau ada kebohongan, maka ini bisa menghancurkan bisnis itu sendiri. Tidak hanya memadarati kepada orang-orang yang menjadi pembelinya misalnya, tetapi juga memadarati terhadap pelaku bisnis itu sendiri, karena dia akan dicap sebagai pebisnis yang jelek, akhirnya semuanya menghindarinya, akhirnya dia sendiri yang akan mendapatkan kemudaratan. Maka ketidakjujuran itu bisa menghancurkan orang lain, juga menghancurkan diri sendiri atau pelaku dari ketidakjujuran tadi. Maka oleh Islam dilarang. Jangan kamu hancurkan dirimu dengan ketidakjujuran, sebagaimana jangan kamu hancurkan orang lain dengan ketidakjujuran kamu. Nah, ini adalah ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan beberapa ajaran Islam yang inti di dalam kalamnya pada surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bil adl, keadilan, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada kerabat. Ini kalau kita perhatikan, ini semuanya maslahat ya. Adil, ini memunculkan maslahat. Berbuat baik memunculkan maslahat. Memberi kepada kerabat-kerabat ya, jadi orang-orang miskin banyak, tapi yang lebih diuntungkan siapa? Yang lebih dipentingkan siapa? Kerabat, tentu saja. Ini termasuk maslahat. Sebaliknya, wa yanha 'anil fahsya, Islam atau Allah melarang dari perbuatan keji, wal munkar, perbuatan mungkar, wal baghi, dan kezaliman. Ini semuanya adalah apa? Adalah kemafsadatan. Perbuatan keji ini mafsadat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkar juga begitu, zalim apalagi. Ya'idzukum, Allah menasihati kalian, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian mengambil pelajaran. Karena itu kehidupan yang sudah kita lalui ini, mari kita renungkan kembali mana-mana mafsadat-mafsadat yang muncul pada diri kita, kita hentikan. Mana-mana maslahat yang bisa kita munculkan pada diri kita, kita munculkan. Karena maslahat ini kalau kita lakukan, tidak hanya manfaatnya untuk diri kita sendiri, tapi juga manfaatnya tidak hanya untuk orang lain, tapi juga manfaatnya juga untuk diri kita sendiri. Contoh yang paling gampang misalnya kejujuran ya. Dalam kita berbisnis jujur, apakah ini menguntungkan orang lain saja? Tidak. Tapi juga menguntungkan diri kita sendiri, baik nasibnya di dunia maupun nasibnya di akhirat. Pedagang yang jujur, dia akan terkenal kejujurannya, akhirnya orang-orang senang dengan dia, maka bisnisnya pun dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang suka beli kepadanya. Belum lagi di akhiratnya, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena jujur ini berpahala di hadapan Allah, dan pahalanya besar dan mendapatkan derajat yang tinggi, sampai-sampai dibahas dalam satu hadis, at-tajir as-saduq al-amin, seorang pedagang yang soduk, yang jujur, yang amin, yang terpercaya. Meskipun saya jujur hadis tersebut hadisnya dhaif, tetapi secara makna sahih, yaitu bahwa pedagang yang jujur, yang terpercaya, ini pasti mendapatkan kemuliaan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dunia dia memiliki sifat yang istimewa, yaitu kejujuran, maka di akhirat pun juga akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keistimewaan yang dia miliki. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah akan berikan kepada setiap yang memiliki kelebihan akan kelebihannya. Wallahu alam bisawab. Inilah muqaddimah untuk majelis sore hari ini, majelis tanya jawab. Nah, maka sekarang kita buka soal jawab yang sudah masuk, baik lewat WA saya maupun lewat admin dari YouTube.
Baik, yang pertama di sini, bolehkah seseorang bapak memandikan anak gadisnya? Anak saya bisu tuli dan kurang akal 13 tahun, sedang saya single. Jadi yang dimaksud ini adalah anak gadis yang masih hidup ya. Kalau yang ditanyakan tadi adalah yang sudah mati, maka eh, jenazah itu adabnya yang memandikan harus sama jenis. Kecuali suami istri boleh saling memandikan jenazah. Tapi yang ditanyakan di sini adalah yang masih hidup. Nah, maka jawabnya adalah anak tetap masih ada aurat yang tidak boleh terlihat oleh bapak, yaitu aurat mughalladhah, aurat yang keras, yang besar. Nah, maka silahkan bapak kalau memang perlu memandikan anaknya karena memang kondisi dia tidak bisa mandi sendiri, tapi hendaklah auratnya tidak dilihat ya. Meskipun dia bapaknya sendiri, kan tetap saja ada aurat kan. Sebagaimana bapak itu tidak boleh auratnya yang mughalladhah, yang besar terlihat oleh anak, sama juga aurat besar anak tidak boleh terlihat oleh bapak. Tapi kalau dada misalnya, ya nggak ada masalah karena memang diperlukan untuk dilihat. Dan harus aman dari syahwat ya. Jangan bersyahwat kepada sesama, kepada mahramnya. Bersyahwat kepada adik, bersyahwat kepada mbak, bersyahwat kepada anak, nggak boleh semuanya. Baik, kemudian Assalamualaikum, izin bertanya, apakah zakat mal dari tabungan bisa diberikan bentuk parsel atau barang? Soalnya orangnya sudah pikun, kalau dikasih uang bisa lupa ya. Caranya bukan begitu ya. Caranya uang kita serahkan tapi kita titipkan kepada walinya ya. Siapa wali dari orang yang pikun tadi ini? Kalau ada walinya, serahkan kepada walinya, sampaikan ini zakat untuk bapak itu atau ibu itu yang sudah pikun. Begitu caranya ya. Karena yang kita ketahui dari penjelasan para ulama ya, zakat itu sesuai dengan hartanya. Kalau hartanya uang ya zakatnya uang. Jadi bukan zakat parsel atau buah dari uang, enggak begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, ini saya bacakan beberapa pertanyaan ya. Ustadz mau tanya, kalau haid 4 hari, bersih 5 hari, ya. Keluar darah lagi 3 hari, terus bersih 2 hari, terus keluar darah lagi 4 hari. Wah, ini kacau sekali nih ya. Kalau dihitung dari haid pertama sampai keluar darah yang terakhir, itu udah lebih dari 15 hari. Tapi diselingi bersih beberapa hari. Itu bagaimana? Apakah darah yang keluar di hari 16 itu istihadah atau bagaimana? Haid tidak teratur mungkin karena alat kontrasepsi ini. Nah, jadi gini, antum hafalkan kaidahnya ya. Tadi kan pertanyaannya dia haid 4 hari, kemudian bersih 5 hari ini. Tapi setelah itu keluar darah lagi. Ini. Apalkan kaidahnya. Kaidahnya dalam mazhab Syafi'i, aqallut tuhri 15. Suci itu minimalnya adalah 15 hari. Maka kalau Anda sudah haid 4 hari, kemudian suci 5 hari, ini belum minimal ini ya. Minimalnya berapa? 15. Sehingga kalau 5 hari kemudian keluar darah lagi, darah itu dipastikan bukan darah haid. Ini masih suci, masih masa suci. Karena masa suci itu maksimal minimalnya 15 hari. Kurang dari 15 hari nggak bisa ya. Minimal suci adalah 15 hari. Tapi kalau maksimal suci malah nggak ada batasnya. Bisa saja orang itu seumur hidupnya suci terus alias tidak keluar haid terus, bisa saja dengan suatu sebab. Nah, maka dipastikan darah yang keluar setelah 5 hari Anda suci itu bukan darah haid karena belum 15 hari. Kemudian ini ada seorang bapak bertanya, mohon maaf mau tanya, saya menguras sekolah dan istri saya mencuci pakaian. Akan tapi pakaiannya sangat menarik saya dan maaf terus terang tidak saya terangkan dengan vulgar yang terjadi. Nah, yang saya tanyakan puasa saya batal atau tidak? Karena saya khawatir kalau tertarik. Nah, ini yang saya paham. Jadi beliau ini melihat istrinya dalam kondisi pakai baju yang tidak sempurna sehingga tertarik, bersyahwat nih. Nah, kalau cuma bersyahwat saja, tidak sampai keluar mani, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mencium istri sampai keluar mani, puasa batal. Menyentuh istri sampai keluar mani, puasa batal.
melihat istri berkali-kali ya, melihat menarik, kemudian melihat lagi menarik lagi, terus diulang-ulang sampai keluar mani. Ini batal puasa. Kalau melihat sekali kemudian langsung keluar mani, ya, maka ini dimaafkan. Kenapa? Ya namanya manusia itu pasti melihat kan. Masa kita ketemu istri macam gini kan nggak bisa. Okay? Tapi begitu melihat istri kok tertarik, padahal Anda puasa, maka semestinya jangan melihat nih. Karena khawatirnya nanti apa? Keluar mani. Kalau antum yakin mencium tidak keluar mani, silahkan cium. Yakin menyentuh nggak keluar mani, silahkan sentuh. Yakin melihat berkali-kali nggak keluar mani, silahkan melihat nih. Jadi kalau hanya sekedar muncul syahwat, maka tidak masalah ya. Tapi kalau sampai keluar mani itu yang batal. Penjelasannya bisa dilihat di dalam kitab Sahih Bukhari pada kitab puasa ya. Pada pembahasan inna dzarafa amna, kalau melihat sampai kemudian keluar mani atau sekitar itu. Kemudian ada yang bertanya, doa tersebut di bawah ini dibaca ketika iftitah atau sesudah salat. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawlu haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun, dan seterusnya ya. Ini doanya panjang ya. Ini adalah doa iftitah. Dan doa-doa iftitah yang panjang seperti ini biasanya Nabi bacanya di dalam sholat tahajud. Tapi kalau sholat wajib ya, sholat jamaah, maka beliau tidak memberatkan kepada jamaah dengan membaca doa-doa panjang seperti ini, tidak. Ya, jadi ringkasnya gini, kalau untuk sholat wajib silahkan antum baca doa iftitah yang biasa aja ya, yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya, itu 3 kalimat. Nah, untuk yang panjang-panjang gini silahkan dibaca dalam sholat tahajud nih. Kalau tidak hafal gimana? Boleh antum baca dengan membuka HP gini ya, dibaca Allahumma rabbana. Kalau udah selesai nanti taruh nih. Tapi alangkah bagusnya kalau dihafalkan sehingga nggak perlu buka-buka gini. Baik, ada pertanyaan, salah satu syarat sahnya puasa kan niat. Bila niatnya salah, misalnya karena takut dimarahin orang tua atau riak, apakah puasanya tidak sah dan harus diganti? Oh, nggak begitu ya. Itu nggak ada kaitannya ya. Jadi maksudnya niat puasa itu niat mau melakukan puasa gitu loh. Itu yang menyebabkan apa? Puasanya sah. Tapi kalau niatnya mau melakukan puasa itu baru setelah subuh, sementara puasanya puasa wajib seperti puasa Ramadan, tidak sah. Adapun yang ditanyakan tadi itu berkaitan dengan pahala ya. Dia meniatkan puasa sudah sah, tapi ingin untuk dilihat orang, wah ternyata dia ahli puasa. Di situ nggak ada pahalanya. Puasanya sah tapi nggak ada pahalanya. Bila niat hanya bismillah, apakah boleh atau harus nawaitu shauma ghadin? Ketahuilah bahwa niat itu bukan bismillah, niat itu bukan nawaitu ya. Niat itu adalah amalan hati menurut sepakat para ulama, yaitu ketika hati bertekad untuk melakukan sesuatu, itu namanya niat nih. Jadi misalnya antum dengar besok tanggal 1 Ramadan, nah muncul keinginan antum, wah berarti saya akan puasa besok. Itu sudah niat. Kemudian jam 3 antum bangun karena alarm sudah dipasang di dekat kepala begini. Kemudian antum bangun jam 3, kemudian masak nasi. Itu berarti sudah niat untuk apa? Berpuasa. Kalau nggak ada niat, ngapain masak nasi? Untuk sahur ya. Jadi antum ngambil sahur itu berarti apa? Niat puasa. Tapi ada juga orang yang sahur tanpa niat, bisa saja kan? Dia sebenarnya tidak ada keinginan untuk puasa, tapi ya pekewoh. Serumah semuanya puasa, masa saya nggak puasa? Ya udahlah ikut-ikutan. Tapi nggak ada niatan untuk puasa, sehingga nanti kalau dia berada di rumah sendiri dia pasti akan makan. Nah, orang seperti itu tidak sah puasanya karena tidak ada niatan untuk berpuasa. Dia makan ya, tapi tidak ada niatan puasa. Tapi kalau orang-orang yang baik kan makan sahur pasti ada niatan untuk berpuasa. Jadi nggak perlu pakai nawaitu ya, sudah sah. Dan bismillah itu diucapkan ketika makan, bukan sebagai niat. Bila saat puasa kita melihat kemungkaran di depan mata, lantas kita merasa marah atas kemungkaran tersebut, apakah kualitas puasa kita tetap berkurang? Oh tidak. Ini adalah marah yang tidak disyariatkan ya. Misalnya bertengkar sesama muslim. Nah, ini marah yang tidak disyariatkan dalam masalah dunia saja ya, bertengkar masalah dunia. Tapi kalau marah melihat kemungkaran ini justru sesuatu yang disyariatkan. Tidak boleh hati kita rela ketika melihat kemungkaran. Harus tidak rela ya, harus apa? Tidak rela, harus marah, harus tidak ridho ya.
Kemudian sehubungan dengan isu-isu konspirasi elit global, dan ternyata itu semua hoax. Apakah orang yang ikut menyebarkan isu tersebut terkena fitnah dan harus minta maaf ke mereka? Ya, kita ambil pelajaran saja. Besok-besok jangan mudah-mudah menyebarkan isu, ya. Kalau tidak tahu hakikatnya, udah disimpan saja untuk diri sendiri. Karena berita itu sebelum kita sebarkan, kita harus melalui 2 langkah. Langkah pertama harus tasabut atau tabayun, apakah berita itu benar. Setelah tabayun bahwa berita itu benar, maka langkah kedua, apakah maslahat kalau berita itu disebarkan. Jadi kadang-kadang berita benar tapi tidak maslahat untuk disebarkan, jangan disebarkan. Sebarkan kepada sebagian orang yang maslahat untuk dia, untuk disebarkan. Untuk yang lain nggak maslahat, jangan disebarkan. Jadi misalnya nih, kita lihat ini orang ini ada potensi nanti terdolimi kalau kita nggak kasih tahu. Maka kita kasih tahu, ada rahasia begini, antum harus hati-hati. Untuk yang lain yang nggak ada kaitannya dengan urusannya nggak usah dibocori rahasia tersebut. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya. Jadi kita gunakan mana yang maslahat, itulah yang kita lakukan, yang tidak maslahat jangan dilakukan. Bila dalam perbuatan kita ternyata ada orang yang merasa terzalimi, namun kita tidak sadar, apakah kita akan dimintai pertanggungjawabannya? Misalnya perhatiin orang di trotoar saat naik mobil. Ya kalau tidak sengaja tidak berdosa, ya. Tidak sengaja itu tidak berdosa. Tapi sebagai pelajaran, ya, jangan ngebut-ngebut di tempat air sehingga Anda bisa menzalimi orang tanpa sadar, ya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang salah sementara kita tidak merasa melakukan sebagai kesalahan. Kemudian bila ada ulama yang mengatakan semua PKI dan keturunannya itu musuh Islam, yang mendengar lalu memusuhi dan menghina anak PKI. Bila ternyata anak PKI tersebut tidak memusuhi, apakah ulama tadi terkena dosa fitnah? Yaitu kalimatnya mungkin salah, ya, kalimatnya salah. Tidak benar bahwasanya semua keturunannya musuh Islam, enggak benar dong. Kalau semua keturunannya masuk Islam, berarti semua keturunan Abu Jahal adalah musuh Islam. Enggak benar. Keturunan Nabi ada yang musuh Islam. Jadi Habib, tapi musuh Islam ada, yaitu Habib yang kafir, atau Habib yang namanya saja dipanggil Habib karena keturunan Nabi, ya, tapi kafir, ada kan? Enggak ada masalah. Keturunan Nabi kafir itu ada gitu. Anak Nabi kafir aja ada. Kan'an itu anak Nabi Nuh tapi kafir. Nah, kalau hanya keturunan Nabi, maksudnya keturunan jauh, kafir, ya sangat wajar sekali. Maka seandainya dia kafir meskipun dipanggil Habib karena apa? Karena sebagai keturunan Nabi, ya tetap kafir, tetap musuh Islam. Tapi kalau ada orang baik, meskipun nenek moyangnya orang jelek, kemudian kita katakan dia musuh Islam, ini jelas satu perkataan yang salah. Jadi perkataan salah dari siapapun jangan diikuti. Dari kiai salah, tetap salah, jangan diikuti. Jangan ta'assub kepada kiai, jangan. Baik, kemudian ada yang bertanya, semoga antum dalam lindungan Allah, amin, antum juga. Afwan izin bertanya, jika seseorang lupa untuk tahiyat awal dan posisi ingat ketika sudah berdiri rakaat ketiga, maka bagaimana yang harus dilakukan? Nah, ini jawabannya ada dalam hadis, ya. Maka saya tampilkan hadisnya aja supaya semuanya paham. Fastatamma. Idza sahal imam, apabila imam lupa, maksudnya lupa tahiyat awal. Fastatamma qa'iman, lalu dia sudah sempurna berdiri lurus ini. Fa'alaihi sajdatas sahwi, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Kapan? Sebelum salam. Terus karena sudah sempurna berdiri, maka dalam hadis yang lain dia disuruh untuk melanjutkan, tidak boleh duduk. Maka kalau dia sudah lurus berdiri kok duduk, para ulama katakan haram, dia berdosa karena melanggar suatu keharaman. Terus salatnya batal kecuali kalau dia belum paham hukum. Jadi kalau dia paham hukum, jadi dia paham, ya, wah sebenarnya haram saya duduk nih. Tapi dia nekat aja duduk. Kenapa? Pakewah sama jamaah-jamaahnya. Nah, ini salat dia batal sehingga tidak sah salatnya dan dia berdosa, dan kasihan jamaahnya, ya, diimami oleh orang yang salatnya batal. Karena sebagian ulama berpendapat kalau imamnya sholatnya batal, ngimami, maka jamaahnya semuanya ikut sholat batal. Tapi pendapat yang terpilih adalah kalau imamnya sholatnya batal dan jamaah tidak tahu kalau sholatnya batal, maka sholatnya makmum masih sah, dan itu yang saya ikuti. Nah, kembali ke sini, karena itulah di dalam Islam ini diajarkan yang jadi imam itu harus yang paham.
Jangan semua orang maju jadi imam, nggak boleh. Orang yang paham bagaimana fikih sholat terutama, nah dia yang jadi imam. Kemudian bacaannya bagus sehingga maksudnya tajwidnya ya tidak harus bagus apa namanya merdu, tidak. Yang penting tajwidnya benar, nah maka itu dia berhak jadi imam. Tajwidnya salah, panjang pendeknya nggak benar, idgham tidak dibaca idgham, mendengung tidak dibaca mendengung, jangan jadi imam. Karena kalau dia jadi imam sementara bacaannya jelek, para jemaah tidak suka, itu menyebabkan nanti sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala si imam tersebut, kasihan sendiri. Nah, kembali ke hadis ini, wa idza lam tastatimma qa'iman, tapi kalau belum tegak berdiri, fala sahwa alaih, maka enggak ada sujud sahwi. Jadi intinya gini, ketika duduk tahiyat awal kemudian bangkit. Nah, kalau belum sempurna berdiri, maka silakan balik duduk. Tahiyat awal. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri sempurna, maka tidak boleh kembali duduk, lanjutkan salatnya, tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Baik, ada pertanyaan lagi saya bacakan di sini. Nama Zainab binti Jahash sebelumnya adalah Barrah. Lalu Nabi mengganti dengan nama Zainab. Apa arti Barrah? Apa arti Zainab? Barrah itu artinya orang yang bakti ya. Dari kata-kata birrul walidain ya, bakti sama kedua orang tua. Nah, kenapa nama Barrah oleh Nabi diganti? Karena seolah-olah itu tazkiyah atau mensucikan diri atau sok suci ini. Atau juga karena dikhawatirkan adanya apa itu namanya tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial ya. Ada orang tanya, ada barrah? Maka dijawab, nggak ada barrah. Nah, kata-kata nggak ada barrah, ini kalau diterjemahkan per kata, nggak ada kebaikan. Nah, orang mendengar kata-kata nggak ada barrah, nggak ada kebaikan, itu bisa muncul rasa sial dalam hatinya. Wah, saya pasti hari ini sial karena saya mendengar kata-kata nggak ada kebaikan. Nah, orang Arab zaman dulu kan sering begitu ya, mendengar sesuatu dianggap ini adalah sebab sial saya. Seperti itu padahal di dalam Islam nggak boleh. Nggak boleh menganggap sial gara-gara mendengar sesuatu, karena melihat burung sesuatu, nggak boleh. Nah, maka oleh Nabi kemudian diganti dengan nama Zainab. Nah, kalau Zainab sendiri saya nggak ngerti namanya, artinya apa, dan tidak harus ngerti ya, karena nama itu memang seringkali kita nggak ngerti artinya. Orang-orang Jawa misalnya ya, namanya ada yang namanya Dwi, ada yang namanya Seno, ada namanya Bayu. Nah, itu kan nama-nama yang kita kadang-kadang nggak ngerti artinya ya. Kalau Bayu saya tahu artinya air katanya ya, atau angin, enggak lupa malah ya. Air mungkin ya. Baik. Izin bertanya, bagi wanita yang haid apakah diperbolehkan tadarus Al-Qur'an? Kalau panjenengan ikuti mayoritas ulama, maka wanita haid tidak boleh baca Quran. Tidak boleh juga menyentuh Quran. Jadi nyentuhnya nggak boleh, bacanya juga nggak boleh. Terus gimana dong, kasihan dia selama haid? Oh, bisa wirid dengan wirid-wirid yang lain. Jadi wirid kan tidak harus baca Quran kan, bisa tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tapi kalau panjenengan ikuti mazhab Imam Bukhari, maka menurut Imam Bukhari orang yang hadas besar itu bisa baca Quran. Mari kita tampilkan ya, supaya antum yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini ada dasarnya. Kata Imam Bukhari, walam yara Ibnu Abbasin bil qiraati lil junubi ba'san. Ibnu Abbas berpendapat tidak apa-apa orang junub membaca Quran. Orang junub itu hadas besar. Nah, kalau orang junub boleh baca Quran, berarti pemahamannya adalah orang haid juga boleh baca Quran, karena sama-sama hadas besar. Bahkan lebih boleh orang haid baca Quran kalau orang junub boleh baca Quran. Kenapa? Karena junub itu bisa kita hilangkan. Dengan mandi junub hilang. Tapi kalau haid nggak bisa. Haid harus menunggu sampai berhenti sendiri. Kita hentikan nggak bisa. Ya. Karena itu sudah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau junub yang bisa kita hentikan saja, kita boleh baca Quran, apalagi haid apa? Yang tidak bisa kita, lebih boleh baca Quran. Nah, maka ini ditulis oleh Imam Bukhari menunjukkan bahwa secara tidak langsung menunjukkan bahwa pendapat Imam Bukhari boleh orang haid itu baca Quran. Karena itu silahkan Anda pakai pendapat mana ya, pendapat mayoritas silahkan, tapi saya jujur hadis yang melarang wanita haid baca Quran itu dhaif. Kemudian, apa doanya ketika kita menerima zakat fitrah dari saudara kita yang dari saudara kita? Kemudian yang kedua, ini maksudnya pertanyaan yang kedua ya, kalimatnya nggak bagus ini, kurang jelas. Pertanyaan kedua, fungsi zakat fitrah itu apa? Kalau ada orang memberikan zakat kepada kita, kita bisa doakan Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada mereka.
Karena Rasulullah kalau ada orang yang menyetorkan zakat fitrah atau zakat mal kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan Allahumma sholli ala ali fulan. Ya Allah, berilah salawat kepada keluarga bapak ini, bapak fulan ini yang menyetorkan zakatnya. Nah, kalau kita sebagai penerima zakat, ya sama doanya begitu ya. Kemudian fungsi dari zakat fitrah adalah dua. Yang pertama, membersihkan kekotoran pada orang puasa. Jadi selama puasa itu kan mungkin ada perbuatan sia-sia, perbuatan kotor, perkataan kotor. Nah, itu semuanya dibersihkan dengan zakat fitrah. Demikian juga fungsi yang kedua adalah untuk mencukupi orang-orang miskin. Jadi jangan sampai orang-orang pada bahagia pada hari raya, tapi orang miskin ini masih susah. Kenapa susah? Mikir bagaimana nanti makan, apa yang dimakan anak istri saya, karena mereka miskin nggak punya makan. Jadi hendaklah bahagia bersama ya. Yang kaya bahagia pada hari raya tersebut karena makanannya beraneka ragam, yang miskin juga bahagia karena sudah tercukupi apa? Kelaparannya sudah nggak ada. Ya. Makanya zakat fitrah jangan diberikan di awal Ramadan. Karena kalau zakat fitrah dikasih di awal Ramadan, nanti sudah habis berasnya, orang miskin susah lagi pas hari raya. Padahal tujuannya supaya bahagianya itu bersama gitu loh ya. Jadi supaya orang-orang kafir, orang-orang miskin itu nggak kelilingan susah cari makan. Gitu. Hendaklah dia bahagia. Nah, kalau udah bahagia nggak perlu keliling. Gitu. Kalau masih keliling-keliling berarti dia masih susah, masih masih belum tercukupi. Gitu. Sebelumnya mohon maaf bila mengganggu waktunya, sekedar mau menanyakan, jika hari raya Id jatuh pada hari Jumat, maka bagaimana status hukum sholat Jumatnya? Apakah masih wajib atau bisa diganti sholat duhur atau tidak menjalankan sama sekali? Ini pertanyaannya saya lengkapi ya. Jadi begini, kalau kita sudah sholat Id, sudah ikut sholat Id, dan itu kejadiannya bertepatan dengan hari Jumat, apakah kita boleh untuk tidak Jumatan? Nah, jawabnya adalah boleh. Apabila tadi sudah sholat Id. Tapi kalau paginya tidak ikut sholat Id, ya Jumatan wajib. Tapi kalau paginya tidak sudah ikut sholat Id, maka Jumatan tidak wajib. Tapi karena Jumatan tidak kita ikuti, berarti kita menggantinya dengan sholat duhur 4 rakaat. Jadi bukan gugur semuanya, karena kalau gugur semuanya itu pendapatnya syadz, yaitu pendapatnya janggal, itu menyelisih mayoritas para ulama, menyelisih ijma' mayoritas para ulama bahwa harus diganti dengan zuhur, ya pendapatnya syadz ya. Dan bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa sholat wajib 5 waktu tidak diubah-ubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada sholat maghrib, asar, ada maghrib, ada isya. Kalau kita gugurkan yang Jumatan dan zuhurnya, berarti kita sudah mengubah ya. Karena asalnya 5 jadi 4 nih. Baik. Bila kita tidak mampu menasihati pemerintah atau pemimpin secara empat mata, lantas kita membuka keburukan-keburukan dan kesalahan serta menghinanya dalam kajian dengan harapan didengar dan sampai, apakah boleh? Jangan menghina, disampaikan saja nasihat, tetapi di depan umum ya. Jadi nasihat tidak harus pegang telinganya penguasa, enggak. Dan faktanya itu enggak bisa ya. Karena dulu para ulama Solo itu datang ke istana negara ya untuk bertemu dengan presiden siapa saya lupa, masa lampau ya, ingin memberikan nasihat, ternyata presiden tidak mau keluar ya. Sudah menunggu berjam-jam, ternyata yang keluar cuma wakilnya saja. Jadi dilecehkan para ulama ya, disuruh nunggu lama, kemudian tidak disambut. Padahal semestinya kepala negara sangat bahagia semestinya ketika ada ulama-ulama yang lurus seperti ini memberikan nasihat ini, intan yang harus dimuliakan. Ini seolah-olah orang mau dikasih intan tapi dia malah pilih tai ya. Ini masya Allah, orang-orang zaman sekarang sangat banyak jeleknya sehingga dikasih kebaikan nggak mau, maunya keburukan. Naudzubillah. Jadi silahkan nasihat di depan umum, tidak usah menghina, apa gunanya menghina ya. Nasihat disampaikan tapi di depan umum. Kenapa? Nasihat empat mata nggak bisa. Adapun hadis yang mengatakan kalau kamu mau menasihati pemerintah maka kamu harus empat mata, hadisnya dhaif ya. Dan orang-orang yang suka menyampaikan itu menurut saya kurang jujur. Kenapa? Karena mereka tidak berani menampilkan kedhaifannya, padahal kedhaifannya sudah dijelaskan para ulama. Semestinya mereka yang banyak belajar itu tahu bahwa hadis tersebut bermasalah sanadnya. Ya mungkin karena tidak sesuai dengan madhabnya, akhirnya tidak berani menyampaikan secara jujur terhadap umat tentang kedhaifan hadis tadi. Itu hadisnya dhaif.
Tapi masih perhatikan tadi ya, maslahat mafsadat. Jangan sampai memberikan tausiah di depan umum, menasihati kepada penguasa secara terbuka, tapi menimbulkan maslahat. Jangan ya. Maslahat yang dipakai maslahat. Kemudian saya sering mendengar hadis umat Islam akan terpecah belah. Lantas apakah ada dalil atau hadis bersatunya umat Islam sebelum munculnya Imam Mahdi? Saya nggak ngerti sama sekali. Baik, kemudian sebelumnya mohon maaf. Oh, ini sudah ya. Baik, Assalamualaikum. Saya bermimpi antum memberi lembaran kertas yang berisi 3 pesan kepada saya. Pesan 1 dan 2 saya lupa. Adapun yang ketiga pesannya jangan merasa masih muda. Ini pertanyaan beberapa hari yang lalu mungkin ya. Nah, kemudian saya jawab, tafsirnya adalah menikahlah. Nah, ada sebagian jamaah yang kritis, loh kenapa ditafsiri menikah? Kenapa enggak ditafsiri sungguh-sungguhlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka saya jawab di sini ya. Menafsirkan mimpi itu ada ilmunya. Pertama, dasarkan kepada Quran hadis kalau ada. Jadi misalnya fa'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innahum lasarikun. Nah, berarti kalau ada orang keluar-keluar itu tanda dia mencuri. Misalnya begitu. Itu ada dalil ayatnya. Kemudian yang kedua, tafsir mimpi itu juga berkaitan dengan kondisi orangnya. Ya. Jadi kita harus melihat kondisi orangnya. Kenapa saya memberikan tafsiran untuk menikahlah? Karena saya tahu kondisi dia. Okay? Maka karena kondisi dia itulah saya katakan tafsirnya menikahlah. Kalau kondisinya lain, nah, jawabannya bisa lain. Itu kaidah dalam ilmu tafsir mimpi yang pernah saya pelajari begitu. Minimal 2 kaidah itu. Baik, ada pertanyaan, bila ada muslim atau non-muslim yang memusuhi Islam atau membuat syariat yang menyalahi Islam, lantas ulama mengumbarnya saat kajian, apakah itu termasuk ghibah yang dibolehkan ataukah pakai fulan saja? Ghibah terhadap ahli fasik yang mujahir bifiskihi, yang menampak-nampakkan kefasikannya nggak ada masalah. Coba saya carikan di dalam Sahih Bukhari ada nggak ya? Nah, ini ada hadis meskipun dhaif tapi dipakai oleh para ulama. Kalau kita menyampaikan cukup menjelaskan ini penjelasan ulama enggak apa-apa ya. Para ulama mengatakan salasatun la tahrumu 'alaika 'araduhum. Ada 3 orang yang tidak haram nama baik mereka. Jadi kita bicarakan namanya enggak masalah. Kenapa? Supaya orang-orang berhati-hati sama dia sehingga mafsadat tidak menyebar kemana-mana. Pertama siapa? Al-mujahir bil fisqi. Orang yang menampak-nampakkan kefasikannya. Yang kedua wal imamul jair, pemimpin yang zalim. Yang ketiga al-mubtadi, orang yang ahli bid'ah. Ini dijelaskan oleh Imam Munawi hadis ini. Bal yajuzu laka ikhtiyabuhum. Jadi boleh untuk menggibah mereka. 1. Al-mujahir bil fisqi, orang yang menampakkan kefasikannya. Fayajuzu dzikruhu bima tajahara bihi faqat. Maka boleh disebutkan kefasikan yang dia tampak-tampakkan saja ya. Kalau kefasikan yang dia sembunyikan jangan diguncingkan, enggak boleh karena dia sudah menyembunyikan. Kemudian al-imamul jair ay as-sultanul zalim, yaitu penguasa yang zalim. Karena kalau kita diamkan kezalimannya, itu kezalimannya bisa merajalela karena kekuasaannya lebar. Kemudian wal mubtadi, orang yang ahli bid'ah ay al-mu'taqid bima la yashhadu lahu syai'un min al-kitab was sunnah. Yaitu orang yang meyakini sesuatu yang tidak ada dalilnya Quran dan sunnah. Nah, itu semuanya boleh digibai, yaitu dalam rangka tadi ya, darul mafasid, menolak mafsadat, jalbul masalih, mengambil maslahat. Nomor 9 ini sudah terakhir. Baik, terakhir ya. Bila kita melihat kemaksiatan di medsos, kita mampu berkomentar untuk ikhtiar mencegahnya, namun kita diamkan dan ternyata jadi viral dan banyak yang ikut-ikutan. Apakah kita termasuk yang membiarkan kemungkaran? Ya, kalau kita diam berarti termasuk ya. Tetapi mengingkari kemungkaran kan ada 3. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Kalau antum sudah muncul hati mengingkari ya sudah tidak termasuk gitu. Tetapi kalau tidak melakukan sama sekali, acuh tak acuh ya, biar aja lah. Acuh tak acuh gitu, dosa berarti. Karena tidak ada setitik iman pun, kata Nabi ya, ad'aful iman ya. Selemah-lemahnya iman adalah mengingkari dengan hati. Kalau hati tidak mengingkari berarti selemah-lemah iman pun tidak memiliki.
Baik, satu lagi terakhir, kalau ada ulama yang menyampaikan hadis palsu karena pikun dan saat diingatkan besoknya lupa lagi, apakah kita boleh menyampaikan ke jamaahnya walau itu membuat ulama tadi jadi tidak dipercaya lagi? Kalau pikun jangan dibiarkan ceramah ya. Kalau pikun jangan dibiarkan ceramah ya. Karena apa? Nanti banyak rusaknya daripada baiknya. Contohlah para ulama zaman dahulu, mereka ahli hadis terkenal, tapi begitu sudah pikun maka sudah duduk di rumah tidak keluar. Anaknya yang mencegah ya, bapak pun di dalam rumah saja. Nanti kalau apa namanya ada yang bertanya, nah baru kemudian ditemani oleh anaknya. Ini cara para ulama zaman dulu menjaga apa kemurnian ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sisa waktu saya tutup dengan doa karena doa pada bulan Ramadan adalah doa yang lebih mustajab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا وصلى الله وسلم بارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini majelis terakhir dan sudah tidak ada lagi majelis tanya jawab setelah ini insyaallah taala. Ya Mas Irfan, jadi mohon maaf saya kan salah sangka ya. Saya kira Mas Arif itu termasuk manajemen karena dia seringnya posting. Saya kira dia manajemen karena yang diposting kan termasuk iklan-iklan Ulfi itu. Saya kira dia manajemen. Itu saya salah. Saya salah sangka. Sehingga Mas Arif saja yang saya kirimi selain nggak ada. Saya sudah niatan ini saya untuk manajer saja. Sehingga yang saya kirimi antum, Pak Pak Taufik, kemudian Pak siapa Sarjono, satu lagi yang itu, yang suka posting daftar dapat komisi itu. Cuma empat itu aja. Satu lagi Mas Arif saya salah. Iya, benar. Maaf, saya kan salah sangka ya. Saya kira Mas Arif itu termasuk manajemen karena dia seringnya posting. Saya kira dia manajemen karena yang diposting kan termasuk iklan-iklan Kulfi itu. Saya kira dia manajemen itu saya salah sangka. Sehingga Mas Arif saja yang saya kirim saya enggak. Saya sudah niatkan ini saya untuk manajer saja. Sehingga yang saya kirim antum Pak Taufik, kemudian Pak Sebag Sarjono, satu lagi yang itu yang suka posting daftar dapat komisi itu. Cuma itu saja. Satu lagi Mas Arif saya salah. Nah,
Betul. Udah anu ya? Rasanya udah berubah nggak? Oh, hampir apa sudah? Hampir. Lain lagi. Nggak tahu. Timbang ngopi kawan. Kulkas. Ya emang nggak besar. Di atasnya nggak jadi minum nanti. Hmm. Oh ya. Grup apa? Madu. Hmm? Oh ya.